Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua, teman-teman semua RSUD Indramayu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan di hari ini, di bulan Januari di tahun 2024 ini. Seperti biasa, Komite PPI akan memberikan materi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di acara Solasiban, sosialisasi bulanan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Untuk di bulan Januari ini, saya Agus Setiana, mewakili Komite PPI, akan menyampaikan materi tentang konsep dasar Healthcare Associated Infection atau HAIS dan program PPI. Untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung saja ke materi yang akan kita bawakan untuk bulan ini, yaitu tentang konsep dasar Healthcare Associated Infection dan program PPI 2024. Latar belakang untuk HAIS atau Healthcare Associated Infection yaitu ini merupakan masalah kesehatan atau komplikasi yang paling sering terjadi di pelayanan kesehatan, di seluruh pelayanan kesehatan, bukan hanya di RSUD Indramayu, tetapi di rumah sakit yang ada di Indonesia dan rumah sakit yang ada di dunia. CDC mencatat ada 1,7 juta per tahun Healthcare Associated Infection atau HAIS ini yang ada di pelayanan kesehatan seluruh dunia. Dan ada 99.000 per tahun kematian yang disebabkan oleh HAIS. Di negara berkembang 20 kali lebih tinggi dibanding negara maju. Bahkan setiap saat ada 1,4 juta di dunia menderita infeksi di pelayanan rumah sakit. Tujuan dari PPI adalah untuk menurunkan angka kejadian HAIS atau Healthcare Associated Infection. Bicara HAIS, kita akan bicara tentang konsep dasar penyakit infeksi, di mana infeksi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen dengan atau tanpa disertai gejala klinis. Bicara infeksi, bicara juga tentang rantai penularan infeksi. Rantai penularan infeksi ini adalah yang harus diputus mata rantai infeksinya melalui program PPI agar tidak terjadi penularan infeksi baik antara pasien ke petugas maupun pasien ke lingkungan masyarakat atau lingkungan rumah sakit. Rantai penularan infeksi yang pertama adalah ada mikroorganismenya, ada agennya, ada bakteri, ada virus, jamur atau parasit ataupun rickettsia. Ini yang harus diputus mata rantai penularan infeksinya dengan cara bisa diberikan antibakteri, antivirus, anti jamur, anti parasit dan lain sebagainya. Nomor satu ini ada mikroorganismenya nih. Yang kedua ada reservoir. Reservoir ini adalah tempat tinggal atau berkembang biaknya si mikroorganisme. Bisa di manusia, di air, di tanah, di permukaan lingkungan, dan peralatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk manusia kita bisa putus mata rantai infeksinya dengan hidup bersih sehat, gitu kan? Terus ada air, air ini bisa menjadi reservoir atau tempat tinggalnya kuman atau tempat berkembang biaknya kuman. Jadi untuk di rumah sakit contohnya air ini harus sesuai dengan standar agar tidak terjadi infeksi akibat dari air yang digunakan oleh pasien atau petugas. Contohnya, misalkan ada pasien atau keluarga pasien yang meminum air yang ada di rumah sakit yang disediakan oleh rumah sakit, ternyata air tersebut ada kumannya dan menyebabkan KLB diare contohnya. Permukaan lingkungan ini adalah tempat tinggalnya kuman atau mikroorganisme tadi. Makanya permukaan lingkungan ini harus selalu dibersihkan biar tidak terjadi infeksi. Termasuk juga peralatan. Peralatan ini juga merupakan tempat tinggalnya kuman atau tempat berkembang biaknya kuman sehingga harus diputus mata rantai penularan infeksinya dengan melakukan dekontaminasi atau sterilisasi pada peralatan yang digunakan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Ada agennya, ada tempat berkembang biaknya,
Ada port of exit-nya, tempat keluar si mikroorganismenya. Bisa di saluran pernapasan, bisa di saluran pencernaan, bisa di saluran kemih, bisa di luka kulit, dan bisa di membran mukosa. Ya, untuk port of exit ini ada yang membran mukosa, ada lubang-lubang, ada lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, ada luka kulit yang sengaja dibuka atau operasi, alat luka operasi, ada lubang tusuk, pemasangan infus misalnya itu adalah port of exit tempat tinggalnya kuman. Port of exitnya kuman. Nah, eh, contohnya di saluran pernapasan, port of exitnya kan ada kuman itu ada pada pasien. Misalkan gangguan saluran pernapasan dengan penyakit COVID misalkan. Maka diputuslah mata rantai penularan infeksi port of exit ini dengan pasiennya menggunakan masker. Contohnya seperti itu. Kalau ada luka kulit, ada luka operasi, ditutup luka kulitnya agar tidak terjadi penularan infeksi. Ada mikroorganismenya, ada reservoirnya, ada port of exit-nya, dan yang keempat ada transmisi penularannya. Penularannya lewat apa saja? Ada lewat udara, ada lewat kontak, ada lewat droplet. Kalau udara itu disebut juga penularan lewat airborne. Ini bisa diputus mata rantai infeksinya dengan pasien apa tugasnya menggunakan masker N95. Contohnya pasien TBC. Pasien TBC ini bisa menular melalui airborne. Dia bisa melayang di udara karena bentuknya kecil dan ringan, maka ini bisa menular melalui udara. Jadi walau bisa ada pasien berbicara dengan penyakit infeksius TBC bisa berisiko itu untuk menularkan TBC. Makanya diputus mata rantai infeksinya petugasnya menggunakan masker N95 atau respiratory. Ada lagi transmisi yang kedua adalah transmisi kontak antara kontak pasien dengan petugas. Ada permukaan kulit pasien dengan permukaan kulit petugas. Contohnya MRSA, ada eh, penyakit cacar air misalnya gitu. Maka diputuslah mata rantai infeksinya dengan petugasnya yaitu cuci tangan atau menggunakan sarung tangan. Berikutnya transmisi yang ketiga adalah droplet. Droplet ini adalah percikan. Jadi saat pasien yang terinfeksi virus atau kuman atau mikroorganisme ini eh, contohnya adalah pasien COVID. Misalkan pasien tersebut bersin, itu adalah kan penularan lewat droplet. Jadi dia berupa percikan, di mana percikan ini paling jauh adalah 2 meter. Makanya pada masa kemarin pandemi COVID ada jaga jarak 2 meter. Ini adalah karena penularan COVID itu melalui droplet. Diputuslah mata rantai infeksinya dengan petugasnya menggunakan masker bedah. Selain tiga itu ada veksil dan faktor bond. Kalau faktor bond ini adalah hewan yang membawa mikroorganisme. Kalau veksil ini adalah bahan makanan. Contohnya ada makanan pasien yang terkontaminasi salmonella dan lain sebagainya. Ada transmisinya, kemudian ada port of entry-nya. Port of entry-nya adalah tempat masuknya, sama dengan port of exit. Ada saluran napas, ada saluran cerna, ada saluran kemih, ada luka kulit, ada membran mukosa. Ini tadi contohnya. Jadi biar tidak terinfeksi petugasnya, misalkan tadi droplet, jadi petugasnya menggunakan masker bedah. Yang terakhir ada imun. Imun ini bisa imun pasien dan imun petugas. Pasien ini kan dalam keadaan sakit, berarti daya tahan tubuhnya rendah. Jadi harus ditingkatkan imunnya dengan cara nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup. Terus untuk petugasnya sendiri, karena petugas menangani penyakit pasien yang sakit, maka daya tahan tubuhnya harus kuat dengan eh, makan yang cukup, istirahat yang cukup, terus ada tambahan misalkan vaksin, vaksin hepatitis, vaksin HIV, vaksin dari COVID dan lain sebagainya. Maka kalau kita putus satu persatu mata rantai infeksi penularan infeksi ini, maka kita akan memutus HAIS yang ada di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Berikutnya adalah ada pengertian HAIS atau Healthcare Associated Infection. Dari tadi kita membahas HAIS, HAIS, HAIS. Jadi pengertiannya adalah berikut.
Infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana pada saat masuk tidak ada infeksi atau tidak masa inkubasi, termasuk infeksi didapat di rumah sakit tapi muncul setelah pulang. Juga infeksi pada petugas karena pekerjaannya. Jadi infeksi ini disebabkan oleh selama perawatan. Jadi contohnya ada pasien gastritis, dia misalkan dipasang infus karena tidak sesuai dengan standar saat pemasangannya, akhirnya terjadi plebitis. Ada pasien dipasang misalkan kateter karena tidak sesuai standar, akhirnya terjadilah ISK atau infeksi saluran kemih akibat pemasangan kateter yang salah. Ada juga IDO, infeksi daerah operasi. Pada saat pasiennya dilakukan operasi, pas pulang ternyata di rumah operasinya jebol. Berarti itu termasuk juga HAIS. Begitu pula juga infeksi yang didapat pada petugas karena pekerjaannya. Contohnya saat melakukan penyuntikan kepada pasien, petugas tertusuk jarum. Itu merupakan HAIS kepada petugas yang ada di rumah sakit. Ada 4 spesifik infeksi atau HAIS di rumah sakit. Yang pertama adalah infeksi daerah operasi. Infeksi yang disebabkan oleh tindakan operasi yang tidak sesuai standar. Yang kedua ada infeksi saluran kemih, infeksi yang disebabkan oleh pemasangan kateter. Yang ketiga ada infeksi aliran darah primer yang terjadi akibat pemasangan alat eh, pada aliran darah primer. Dan yang keempat ada PAP atau Ventilator Associated Pneumonia, infeksi yang disebabkan oleh pemasangan ventilator yang tidak sesuai standar. Apa sih penyebab dan faktor resiko HAIS? Penyebab atau faktor resiko HAIS ada dua, ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam, bisa jadi dari pasiennya itu sendiri. Di mana faktor-faktornya adalah ada faktor usia, ada faktor status gizi, ada di penyakit atau dia contohnya diabetes, ada perubahan respon imunitas, ada infeksi di tempat lain, ada lama rawat inap, ada preoperatif, ada obesitas atau kegemukan, termasuk merokok juga bisa menjadi salah satu faktor risiko HAIS, ada kolonisasi mikroorganisme, ada perioperatif dan ada hipotermia. Itu adalah penyebab dan faktor risiko HAIS dari interistik. Sementara untuk ekstrinsik, ada yang pertama adalah dari petugasnya. Saat petugasnya tidak melakukan eh, pencegahan atau pengendalian infeksi pada saat melakukan tindakan kepada pasien, maka itu akan berisiko untuk terjadinya HAIS. Begitu juga peralatan, peralatan atau instrumen yang digunakan pada saat melakukan tindakan kepada pasien, itu juga berisiko HAIS kalau tidak dilakukan dekontaminasi ataupun sterilisasi peralatan. Termasuk juga lingkungan. Lingkungan yang kotor atau lingkungan yang tidak bersih itu bisa menyebabkan atau menjadi faktor resiko terjadinya HAIS di rumah sakit. Dan yang terakhir ada penggunaan antimikroba yang tidak rasional. Dampaknya apa dari infeksi HAIS ini? Dampaknya adalah yang pertama akan terjadi morbiditas yang meningkat, akan meningkatkan juga kematian atau mortalitas, akan meningkatkan lagi kecacatan, akan meningkatkan loss atau long of stay, akan meningkatkan biaya bagi pasiennya karena perawatannya yang lama, akhirnya biayanya juga akan meningkat. Pendapatan rumah sakit akan menurun, produktivitas pasien juga akan menurun, karena mutu rumah sakitnya yang menurun dan citra rumah sakit akan menjadi menurun. Termasuk juga tuntutan hukum dari kalau terjadi HAIS pada pasien. Berikutnya kita akan membahas tentang pengertian pencegahan pengendalian infeksi, yaitu suatu upaya kegiatan untuk mencegah, meminimalkan kejadian infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang meliputi dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Tujuan dari PPI adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga melindungi sumber daya manusia kesehatan atau petugasnya, pasiennya, dan masyarakat dari penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan. Siapa yang melaksanakan PPI? Semua individu yang ada di rumah sakit dan fasilitas kesehatan tersebut dengan menjalankan kewaspadaan isolasi, surveillance, pencegahan dan bundles, serta antibiotik yang rasional. Kapan sih dilaksanakan PPI? PPI dilaksanakan setiap saat memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan. Bagaimana melaksanakan PPI? Untuk melaksanakan PPI, laksanakanlah program PPI yang ada di rumah sakit. Apa saja program PPI yang ada di rumah sakit? Ada 5 program yang ada di rumah sakit. Yang pertama adalah kewaspadaan isolasi, di mana kewaspadaan isolasi ini terbagi menjadi kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Yang kedua ada surveillance, mensurvei ada berapa jumlah IADP atau infeksi aliran darah primer, ada berapa ISK, ada berapa PAP, ada berapa ILO, dan lain sebagainya. Ada pendidikan dan pelatihan. Setiap individu yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan harus terpapar tentang PPI. Yang keempat adalah pencegahan infeksi dengan menerapkan bundle of HICE. Bundle of HICE ini adalah sekumpulan cara untuk mencegah terjadinya HICE. Dan yang terakhir ada penggunaan antimikroba yang rasional atau PPRA. Program ini kita bekerja sama dengan komite PPRA yang ada di rumah sakit. Biar tercapai yang pertama adalah laksanakanlah kewaspadaan isolasi. Di mana kewaspadaan isolasi ini dibagi menjadi dua. Ada lapisan pertama yaitu kewaspadaan standar dan lapisan kedua adalah kewaspadaan berdasarkan transmisi. Untuk kewaspadaan standar ini ada 11 item yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kebersihan tangan. Petugas dan individu yang ada di pelayanan kesehatan ataupun rumah sakit harus melaksanakan 6 langkah cuci tangan dan 5 momen cuci tangan. Yang kedua adalah APD. APD ini harus dilaksanakan di mana penggunaan APD harus sesuai dengan indikasi. Kapan kita harus menggunakan sarung tangan, kapan kita harus menggunakan masker, kapan kita harus menggunakan gown. Dan yang ketiga adalah pengendalian lingkungan. Lingkungan rumah sakit harus dikendalikan. Jangan sampai lingkungan rumah sakit dalam keadaan kotor, tidak rapi, dan berserakan. Harus ada pemeriksaan kultur kuman yang berkala, yang bekerja sama dengan Kesling. Yang keempat dari kewaspadaan standar adalah penanganan limbah. Setiap individu harus menangani limbah sesuai dengan jenis limbahnya. Ada limbah padat, ada limbah cair, dan ada limbah benda tajam. Limbah padat harus dibuang sesuai dengan jenisnya. Ada limbah padat infeksius, ada non-infeksius. Kalau infeksius dibuang ke tempat sampah yang kresek berwarna kuning. Kalau non-infeksius dibuang ke kresek sampah berwarna hitam. Kalau limbah cair dibuang ke Spulhok yang nanti akan berakhir ke IPA. Dan ya, kalau limbah tajam dibuang ke safety box. Untuk nomor 5 dari kewaspadaan standar yaitu peralatan perawatan pasien, di mana peralatan perawatan pasien merupakan tadi dari rantai penularan infeksi, di mana peralatan bisa jadi adalah tempat atau reservoir tinggalnya kuman atau berkembang biaknya kuman. Makanya peralatan harus dilakukan dekontaminasi atau sterilisasi sesuai dengan jenis alatnya. Apakah dia alat kritikal, apakah dia alat semi kritikal, ataukah dia alat non kritikal. Sementara yang ketujuh dari kewaspadaan standar adalah penempatan pasien. Penempatan pasien ini harus dilaksanakan. Jangan sampai pasien yang infeksius disatukan dengan non-infeksius. Atau misalkan pasien infeksius harus ditempatkan sesuai dengan jenis infeksinya. Apakah dia infeksi
airborne, apakah dia infeksi kontak, apakah dia infeksi droplet. Contohnya jangan sampai pasien TBC disatukan dengan pasien gastritis. Jadi harus ditempatkan dalam satu kamar. Kalau misalkan tidak bisa dalam satu kamar bisa di cohorting atau disatukan dengan satu jenis infeksi yang sama. TBC dengan TBC semua, COVID dengan COVID semua contohnya. Yang kedelapan dari kewaspadaan standar adalah perlindungan kesehatan karyawan, di mana semua karyawan harus dijamin kesehatannya oleh rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Harus ada pemeriksaan MCU setiap periodik, ada vaksin untuk petugas di ruangan yang berisiko, ada juga fasilitas APD yang harus disediakan, sehingga bisa melindungi kesehatan karyawan rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Yang berikutnya adalah penyuntikan yang aman. Aman baik buat pasien maupun buat petugas. Jangan sampai obat yang diberikan sudah expired misalnya. Ada obat multidos yang tidak disimpan tidak dengan sesuai standar. Suhu penyimpanan obat yang harus benar. Penyuntikan yang harus aman. Petugasnya jangan sampai petugas tertusuk jarum bekas jarum pasien yang infeksius. Yang nomor 10 dari kewaspadaan standar adalah etika batuk atau bersin. Untuk etika batuk atau bersin ini kita saat petugas batuk atau bersin bisa menggunakan bahu dalam. Saat kita batuk pilek, kita harus menggunakan masker. Dan yang terakhir dari kewaspadaan standar adalah praktek lumbal fungsi, di mana saat melakukan lumbal fungsi ataupun anestesi spinal, petugas harus menggunakan masker agar tidak terjadi eh, droplet atau flora yang masuk eh, pada lumbal. Berikutnya adalah lapisan kedua dari kewaspadaan berdasarkan transmisi, di mana pada kewaspadaan transmisi ini tergantung dari jenis transmisi penularannya apa. Apakah dia transmisi kontak, ataukah dia transmisi airborne, ataukah dia transmisi droplet atau percikan. Itu adalah program yang pertama dari program PPI, yaitu kewaspadaan isolasi. Program yang keduanya adalah penerapan bundles atau bundle HICE, di mana bundles ini tadi sekumpulan cara untuk mencegah terjadinya HICE atau infeksi, di mana bundles ini diantaranya ada 4, yaitu bundle infeksi aliran darah primer atau IADP, bundles IDO, bundle ISK, dan bundles VAP. Program yang ketiga dari program PPI yaitu PPRA atau penggunaan antibiotika rasional, di mana kita bekerja sama dengan Komite PPRA, di mana pemberian obat itu harus berdasarkan indikasi, ada profilaksik terapeutik, dan empirik definitif. Fokus PPI-nya di mana adanya hasil pola kuman, ada hasil kultur kuman pasien, dan ada kultur dibandingkan dengan kultur lingkungan yang ada di rumah sakit. Jadi jangan sampai kuman yang ada di lingkungan masuk ke dalam pasien. Untuk program yang keempat yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dasar PPI harus dilakukan untuk semua staf, perawat, dan dokter. Serta pendidikan dan pelatihan umum PPI untuk semua staf, non-medikal atau paramedis, baik dia analis, farmasi, penata ronsen, fisioterapi, gizi, dan lainnya. Sosialisasi umum PPI untuk petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas parkir, pedagang sekitar rumah sakit, dan sosialisasi umum PPI kepada pasien, keluarga, dan masyarakat sekitar rumah sakit. Program yang terakhir yaitu melaksanakan surveillance. Jadi mensurvei masalah yang ada, baik itu ada infeksi luka operasi, infeksi saluran kemih, pneumonia, infeksi aliran darah primer, pola antimikroba, dan pola mikroorganisme. Termasuk kita mensurvei masalah-masalah yang berhubungan juga dengan kewaspadaan isolasi tadi, kebersihan tangan, APD, lingkungan yang ada di ruangan atau di rumah sakit, serta fasilitas kesehatan.
Itu adalah merupakan program-program PPI yang harus dilaksanakan biar tidak ada atau meminimalkan terjadinya HAIS atau Healthcare Associated Infection. Ini adalah beberapa faktor keberhasilan PPI. PPI akan berhasil jika ada dukungan manajemen, ada struktur organisasinya, di mana ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada IPCN-nya. Termasuk juga yang paling penting adalah peran dan fungsi dari IPCN-nya, di mana IPCN-nya harus bisa melaksanakan tadi surveillance, waspadaan isolasi, dan lain sebagainya. Ada tersedia fasilitas. Ini salah satu bentuk dari dukungan manajemen. Karena kalau tidak ada tersedia fasilitas, tidak mungkin akan berhasil PPI-nya. Di antaranya ada fasilitas komputernya, ada fasilitas dari internetnya, ada fasilitas kebersihan tangannya, ada fasilitas APD-nya, sehingga kebersihan PPI bisa diwujudkan. Termasuk juga komitmen individu yang ada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, di mana kesadaran tentang PPI, kepedulian tentang PPI, dan tanggung jawab tentang PPI di rumah sakit. Rangkumannya adalah sebagai berikut. Rumah sakit dan Pasienkes harus memberikan pelayanan yang aman dan nyaman ke masyarakat melalui penerapan pasien safety. Dan salah satu goal dari pasien safety adalah tadi, mengurangi resiko terkait pelayanan kesehatan yang disebut dengan HAIS. HAIS dapat dicegah atau diminimalkan melalui program PPI. Penerapan PPI melibatkan dan komitmen semua individu yang berada di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan melaksanakan program PPI diharapkan dapat mengurangi HAIS sehingga mutu layanan kesehatan dapat ditingkatkan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kita bisa bertemu lagi nanti di acara Solasiban berikutnya. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.